A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kita akan masuk pada bagian yang kedua, sang penakluk, yaitu Usamah bin Zaid. Yang dalam bagian ini, bagian yang kedua ini, kita akan tampilkan beberapa peperangan yang diikuti oleh beliau Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ketika Nabi keluar untuk menaklukkan Mekah, kabilah Hawazin mendengar kepergian Rasul. Mereka mengira beliau akan menyerang mereka, tetapi ketika tahu bahwa Rasulullah keluar untuk menaklukkan Mekah dan telah berhasil, mereka jadi ragu dan takut bila mana Rasulullah menyerang mereka. Maka para petinggi kabilah Hawazin dan kabilah Thaqif saling bertukar pikiran. Mereka berkata, sungguh Muhammad telah bersiap menyerang kita, tidak ada yang menghalanginya. Maka lebih baik kita menyerang sebelum mereka menyerang. Maka berkumpullah banyak orang dari Bani Hawazin dan Thaqif di sekitar Malik bin Auf an-Nasri, yang menyuruh mereka membawa harta, wanita dan anak-anak mereka. Maka Rasulullah mengutus Abdullah bin Abu Hadrat al-Aslami untuk mencari tahu tentang kabar mereka. Dia pun pergi menemui mereka dan kembali kepada Nabi mengabarkan tentang mereka. Katanya, aku sampai ke kemah Malik bin Auf, ia bersama pemimpin Hawazin, dan aku mendengar ia berkata, sungguh Muhammad tidak pernah menyerang satu kaum yang tidak mengetahui cara berperang. Bila telah datang waktu pagi, bariskan binatang ternak, wanita dan anak-anak kalian di belakang. Kemudian hunuskan pedang 20.000 pedang, serang dan bersatulah. Sesungguhnya kemenangan bersama siapa yang menyerang duluan. Nabi lalu keluar menyambut serangan dari beberapa kabilah besar yang masih musyrik itu. Pasukan Nabi SAW terdiri dari 10.000 sahabat yang datang dari Madinah untuk menaklukkan Mekah, ditambah 2.000 prajurit baru dari penduduk Mekah. Jadi jumlah mereka 12.000 orang. Rasulullah mengangkat Attab bin Usaid menjadi pemimpin pasukan Mekah yang tidak bisa berangkat perang bersama beliau. Kemudian beliau dan seluruh pasukannya bergerak untuk perang melawan Hawazin. Kaum muslimin berhenti di lembah Hunain, di mana Hawazin dan sekutunya telah terlebih dahulu datang ke lembah ini. Mereka bersembunyi di sekeliling tempat-tempat dan jalan-jalan untuk kemudian menyerang Muhammad dan sahabat-sahabatnya dengan cara tiba-tiba. Ketika pasukan muslimin sampai, maka mereka menyerang dari segala penjuru dengan anak panah seperti belalang berterbangan. Serangan kejar ini sempat membuat pasukan muslimin kocar-kacir dan mundur menyelamatkan diri. Sampai-sampai Rasulullah berseru, kemana kalian wahai manusia? Kemarilah, aku Rasulullah, aku Muhammad bin Abdullah. Tapi banyak anggota pasukan yang tetap lari. Mereka umumnya adalah orang-orang yang belum lama masuk Islam. Yang tersisa bersama Rasulullah hanyalah sahabat-sahabat beliau dari kalangan muhajirin dan ansor serta ahlul bait saja. Di sini Usamah bin Zaid tetap bertahan di Hunain. Di saat orang-orang berlarian, ia bersama Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muthalib, anak paman Rasulullah, dan 6 orang dari sahabat yang paling mulia bertahan di sisi Rasulullah. Dengan jumlah yang tinggal sedikit itu, Rasulullah berusaha melindungi pasukan muslim dari keganasan musyrikin hingga berbalik memperoleh kemenangan. Hari Hunain adalah sebuah kemenangan besar dengan pengorbanan besar pula. Inilah peran Usamah bin Zaid dalam perang Hunain. Dalam perang Mu'tah, sebagaimana diketahui, Rasulullah menyiapkan pasukan untuk memberi pelajaran pada Surahbil bin Amr an-Nasai, gubernur Romawi Bizantium di Syam. Sebab orang-orang Arab Kristen yang pro-Romawi di sana telah membantai 15 utusan dipimpin oleh Al-Harith bin Umar al-Azdi yang dikirim oleh Rasulullah untuk berdakwah ke Busra. Rasulullah mengangkat panglima perang kaum muslimin saat itu, yaitu perang Mu'tah, adalah Zaid bin Harisah, ayah Usamah. Sebelum pasukan kecil itu berangkat, beliau berseru, bila Zaid bin Harisah terbunuh, maka Ja'far bin Abi Thalib menggantikan sebagai panglima. Namun bila Ja'far juga terbunuh, maka Abdullah bin Rawahah yang menjadi panglima pasukan. Rasulullah memerintahkan mereka agar datang ke tempat kematian Al-Harith bin Umar al-Azdi dan mengajak mereka masuk Islam. Bila mereka menolak, maka mintalah pertolongan Allah dan serang mereka. Saat itu jumlah mereka 3.000 orang, dan di antara mereka ada Usamah bin Zaid bin Harisah, anak panglima dan pemimpin pasukan. Maka pasukan ini mulai bergerak keluar. Ketika itu beliau berpesan,
Aku berwasiat pada kalian agar bertakwa kepada Allah. Majulah dengan menyebut nama Allah, berjalan di jalan Allah, memerangi yang kufur pada Allah. Jangan kalian lari, jangan berlebihan, jangan bunuh anak-anak dan wanita, serta mereka yang tua renta, dan juga orang yang beruzlah untuk ibadah di rumah ibadah. Jangan potong pohon kurma dan juga pepohonan lainnya, serta jangan hancurkan rumah-rumah. Setelah melepas Usamah sebagai salah satu komandan pasukan itu, maka Rasulullah berlalu pergi. Ia gembira melihat anak Zaid bin Harisah, sang panglima itu. Saat itu beliau mengingat kembali kejadian dulu saat beliau melihat Usamah berbaling dengan ayahnya, sambil keduanya menutup wajah, sedang kedua kaki mereka terbuka. Lalu datang seorang dan berkata, "Kaki-kaki ini sama satu keturunan." Maka Rasulullah pun bahagia, karena artinya Usamah mirip dengan Zaid. Indahnya kebahagiaan dalam kesenangan orang yang disayangi pada ayahnya yang juga beliau sayangi. Pasukan muslimin melalui jalan yang panjang lagi sulit. Usamah tidak mendengar kecuali hentakan kaki kuda yang memukul tanah dengan tertib di sana sini. Para kesatria itu saling berlomba membaca Al-Quran di atas unta dan kuda yang mereka tunggangi. Kalimat tasbih ini telah terpotong oleh suara mata-mata yang datang dari arah Sam, yang berseru, "Heraklius telah sampai di Ma'ab," yaitu salah satu tempat di bilangan Palko, bersama pasukannya yang berjumlah 100.000 orang dari Romawi. Zaid bin Harisah berhenti di Ma'an selama 2 malam, memikirkan cara menghadapi mereka yang datang dengan puluhan ribu pasukan. Mereka bermusyawarah dan salah seorang berkata, "Kita tulis surat kepada Rasulullah mengabarkan tentang jumlah musuh kita. Mungkin beliau akan mengirim bantuan atau memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu." Usamah melihat wajah panglima yang juga ayahnya Zaid bin Harisah. Untuk melihat reaksinya atas pendapat ini, ia dapati aura wajah ayahnya menginginkan untuk terus maju berperang hari ini. Ketika itu tiba-tiba ia mendengar suara pimpinan bawahan ayahnya, yaitu sahabat yang mulia Abdullah bin Rawaha, berkata, "Wahai kaum muslimin, kita tidak memerangi manusia dengan jumlah kekuatan dan kapasitas. Kita tidak berperang kecuali dikarenakan agama ini yang dengannya kita dimuliakan Allah. Maka majulah, sebab sesungguhnya itu adalah satu dari 2 kebaikan, menang atau syahid." Kemudian suara Usamah bin Zaid menggema dan hilang dalam keramaian. Ia berkata, "Engkau benar, wahai Ibnu Rawaha. Demi Allah, Ibnu Rawaha benar." Saat itu juga seluruh pasukan tidak hanya bersiap-siap untuk berperang, tetapi juga bersiap-siap untuk mati syahid di jalan Allah. 3.000 tentara muslimin lawan 100.000 pasukan gabungan Romawi Bizantium dan orang-orang Arab Kristen di Sam yang menjadi jajahan Romawi. Tak ada jalan lain kecuali harus berjihad di jalan Allah. Setelah kedua pasukan itu bertemu di Mu'tah, Zaid bin Harisah membawa bendera panglima, sedang pasukan di sayap kanan dipimpin oleh Qutbah bin Qatadah dari Bani Uzrah, dan pasukan sayap kiri dikomandani oleh Abayah bin Malik al-Ansori. Usamah mengangkat pedangnya untuk mendapatkan syahid. Tujuannya sama dengan tujuan 3.000 orang muslimin yang lain. Mereka bernazar kepada diri mereka untuk mati syahid. Mata Usamah tertuju pada bendera yang dibawa ayahnya, sang panglima Zaid bin Harisah, yang maju terus menyerang dan membunuh ke kanan dan kiri hingga pasukan kelautan pedang dan panah. Lantas kemudian terjatuh lunglai bermandikan darah. Zaid meraih impiannya untuk mati syahid, dan sebelum bendera panglima jatuh ke tanah, Ja'far bin Abi Thalib, kakak Ali bin Abi Thalib, menyambarnya. Saudara sepupu Rasulullah ini lalu melantunkan syair. Alangkah indahnya saat mendekati surga, harum dan dingin minumannya. Sementara Romawi sudah dekat azabnya, mereka hina dan jumlahnya tidak seberapa. Kemudian Ja'far juga terbunuh, maka bendera diambil oleh Abdullah bin Rawahah, yang memecah barisan dan memukul kanan kiri sambil berteriak, "Wahai jiwa, jika engkau tidak membunuh, mati, engkau telah tiba di tempat kematian. Apa yang engkau harapkan akan diberi, bila engkau lakukan akan tercapai." Abdullah terus menyerang sampai ia mendapatkan apa yang diharapkannya, yaitu merasakan syahid. Kaum muslimin bertempur ganas melawan musuh dalam keadaan tidak seimbang jumlah kekuatan dan persenjataannya. Saat itu ada sebagian anggota pasukan yang berniat untuk lari meninggalkan medan pertempuran. Maka Uqbah bin Amir berseru dengan lantang, "Seseorang yang dibunuh saat berhadapan dengan musuh lebih baik daripada dibunuh dari belakang karena lari." Kemudian Sabit bin Arqam mengambil alih bendera dari Abdullah bin Rawahah, dan setelah berunding dengan para komandan lain, ia menyerahkan bendera panglima pasukan pada Khalid bin Walid.
Usamah sendiri bertempur gigih sambil mencari kuda ayahnya yang telah syahid. Melihat situasi pertemuan yang tidak menguntungkan, Khalid bin Walid lalu berusaha keras mengkonsolidasikan sisa pasukannya. Dan untuk melindungi nyawa sisa pasukannya, Khalid memutuskan untuk membawa pasukan Islam mundur kembali ke Madinah. Usamah juga kembali ke Madinah, berharap kebaikan untuk ayahnya di sisi Allah. Ia meninggalkan jasad ayah yang suci di tanah Sam. Tapi Usamah telah mendapatkan kuda ayahnya dan menungganginya. Ia kini bersiap-siap untuk jihad yang lain, membawa misi ayahnya dan menyempurnakannya. Ini tadi Usamah bin Zaid dalam perang Mu'tah. Kita akan melihat lagi Usamah bin Zaid dengan tentara Romawi. Ketika di masa Nabi, Romawi adalah negara yang memiliki persenjataan dan kekuatan yang hebat. Kerajaan yang berpusat di Konstantinopel, yang sekarang ini Istanbul, merupakan salah satu dari dua negara superpower di dunia saat itu. Kekuatan besar lain yang menjadi musuh abadi Romawi adalah kerajaan Persia di timur. Saat kedua negara terlibat dalam sebuah pertempuran besar di masa Nabi, orang-orang Islam pun sibuk membincangkannya. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Kemudian turun wahyu kepada Rasulullah SAW tentang akhir perang itu. Allah SWT berfirman, Alif Lam Mim, telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Ar-Rum ayat 1-5. Kalau kita lihat saat ini, letak geografi Persia ada di bagian kanan semenanjung Arab, sedang Romawi ada di sebelah kiri timur semenanjung Arab. Kedua kekasaran itu sangat memusuhi Islam dan telah terjadi perang antara Muslimin dan Romawi di masa Nabi SAW. Pada tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah memerintahkan kaum Muslimin untuk bersiap kembali menyerang Romawi. Haji Wada telah selesai dan ribuan orang yang menemani Nabi SAW telah kembali ke rumah-rumah mereka. Nabi dan para sahabat berjalan menuju Madinah. Ketika sampai di sana, mereka hidup dengan tenang hingga terbetik pemikiran untuk mengamankan semenanjung Arab dan negara-negara yang tunduk pada kekuasaan Romawi dan Persia di Sam, Mesir, dan Irak. Rasulullah sudah merasa aman di semenanjung Arab seluruhnya setelah orang-orang masuk agama Allah berbondong-bondong. Juga setelah datang utusan dari beberapa kabilah di Madinah mengikrarkan untuk tunduk dan bergabung di bawah bendera Islam. Oleh sebab itu, kini setelah kembali dari Haji Wada, Rasulullah tinggal memikirkan bagian utara, sementara bagian selatan sudah aman. Setelah perang Mu'tah, Rasulullah banyak memperhitungkan kekuatan Romawi dan posisi Khalid bin Walid. Oleh sebab itu, beliau merasa sangat mendesak untuk memperkuat pertahanan kaum muslimin di perbatasan Sam, agar orang-orang yang ingin berbuat jahat tidak bisa masuk ke semenanjung Arab melalui Palestina. Untuk tujuan pengamanan itu pula Rasulullah SAW keluar bersama pasukannya dalam jumlah yang cukup besar ke Tabuk. Ketika sampai pada beliau, keinginan Romawi untuk menyerang perbatasan semenanjung Arab. Tapi pasukan Romawi mundur dari wilayah perbatasan itu karena karisma beliau. Tapi beliau masih memfokuskan pikiran untuk mengamankan pasukan muslimin di bagian utara. Khawatir kalau Romawi mengumumkan perang untuk merebut kembali benteng mereka. Dan juga karena kaum Nasrani telah kembali menyerang Najran dan negeri Arab lainnya. Oleh sebab itu, setelah Haji Wada, mereka tidak berlama-lama tinggal di Madinah. Nabi merintahkan untuk menyiapkan pasukan besar bagi ekspedisi militer ke Sam. Di dalamnya ada orang-orang muhajirin yang utama seperti Abu Bakar Siddiq, Umar ibn Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan lainnya. Dan beliau mengangkat Usamah bin Zaid menjadi panglima perang mereka. Usamah saat itu masih muda, usianya belum mencapai 20 tahun. Penunjukannya untuk memimpin para sahabat senior dari kalangan muhajirin dan ansor itu telah membuat banyak orang terkejut. Nabi menjadikan Usamah pemimpin perang ini untuk menggantikan ayahnya yang syahid dalam perang Mu'tah dan agar membuat ia bangga dengan kemenangan atas balasan syahid. Suatu hari di bulan Safar tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah memanggil Usamah bin Zaid untuk mengangkatnya menjadi pemimpin pasukan beliau. Beliau berkata, "Pergilah ke tempat di mana ayahmu terbunuh dan hentikan kuda di sana. Aku telah mengangkatmu jadi panglima pasukan ini. Serang dan hancurkan orang-orang Abni di pagi hari. Cepat berjalan agar dapat kabar bila engkau menang. Jangan lama-lama tinggal di sana, ambil penunjuk jalan dan putus mata-mata darimu." Sami'na wa ata'na ya Rasulullah.
Saya dengar dan saya taat, wahai Rasulullah, kata Usamah bin Zaid menerima perintah Rasulullah SAW. Beginilah Usamah menjadikan urusan dan urusan muslimin. Ia berjanji untuk taat saat itu. Panglima perang yang masih muda ini pun keluar dan menyiapkan pasukannya di luar Madinah di daerah Al-Jurf. Ketika mengetahui penunjukan Usamah bin Zaid sebagai panglima, sebagian sahabat merasa keberatan. Ada yang berkata, beliau mengangkat anak ini jadi pemimpin bagi orang-orang terdahulu dan dari Muhajirin dan Ansor. Ketika berita itu sampai kepada Rasulullah, beliau sedang dalam kondisi payah karena sakit demam yang menyerangnya. Tapi beliau tetap keluar ke masjid dengan kepala dibalut karena rasa takut. Beliau lalu naik ke atas mimbar dan berkata, aku memuji dan menyanjung nama Allah amma ba'du. Wahai sekalian manusia, perkataan apa yang telah aku dengar dari sebagian kalian telah pengangkatanku terhadap Usamah. Bila kalian mencela pengangkatanku terhadap Usamah, maka kalian telah mencela juga pengangkatanku terhadap ayahnya. Demi Allah, sungguh dia pantas jadi pemimpin. Begitu juga anaknya, Usamah, pantas jadi pemimpin setelahnya. Kemudian beliau turun ke mimbar dan masuk rumah. Orang-orang pun datang berbondong-bondong menjenguk Rasulullah sebelum berangkat bersama Usamah bin Zaid. Dan ketika sakit beliau semakin keras, beliau tetap berkata, teruskan pengiriman Usamah. Kemudian beliau menyuruh Abu Bakar mengimami muslimin sholat. Saat sakit Rasulullah semakin parah, Usamah bin Zaid pun masuk menemui beliau. Ia mencium Rasulullah, kemudian Nabi SAW mengangkat tangannya ke langit dan mendoakan Usamah. Usamah mengisahkan, ketika sakit Rasulullah semakin parah, aku datang bersama yang lain. Aku masuk dan aku dapati beliau diam, tidak berbicara karena sakitnya. Kemudian beliau mengangkat tangannya ke langit dan meletakkan di atasku. Maka aku tahu beliau mendoakanku. Ketika Usamah keluar dan kembali ke Al-Jurf, Rasulullah wafat dan setelah itu selesai acara baiat terhadap Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin umat Islam atau khalifah yang baru. Hal yang pertama dilakukan Abu Bakar adalah mengirim pasukan Usamah. Tapi sebagian orang Ansar kembali mengikut penunjukan Usamah sebagai panglima perang untuk melawan para sekutu Romawi di Palestina itu. Orang-orang Ansar itu minta bantuan kepada Umar ibn Khattab untuk menyampaikan keberatan mereka pada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan jika dia bersikeras agar kita tetap maju perang, maka sampaikan kepadanya dan minta agar mengangkat pemimpin untuk kami, seorang yang lebih tua dari Usamah. Ketika Abu Bakar mendengar kata-kata itu dari Umar radhiyallahu anhu, ia marah dan menggang jenggot Umar sambil berkata, demi yang menciptakan ibumu yang telah mengandungmu dan melahirkanmu, Rasulullah telah mengangkatnya menjadi panglima dan engkau menyuruhku untuk menurunkannya. Umar kembali pada orang-orang Ansar dan ketika mereka bertanya padanya apa jawab Abu Bakar, Umar marah dan berkata kepada mereka, pergilah berperang demi ibu-ibu yang telah mengandung kalian. Aku tidak pernah diperlakukan seperti ini oleh Khalifah Rasulullah kecuali yang disebabkan oleh kalian ini. Sebagian sahabat ada yang mengkritik sikap keras Abu Bakar terhadap usulan orang-orang Ansar itu. Tidak seharusnya muslimin memisahkan diri darimu, kata mereka. Tapi Abu Bakar menjawab, demi jiwaku yang berada di tangannya, bila aku melihat binatang buas siap menerkamku, aku akan tetap mengutus pasukan Usamah seperti perintah Nabi. Ketika Abu Bakar melepas Usamah bin Zaid di Al-Jurf, Usamah sempat mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Rasulullah mengutusku ketika keadaan belum seperti itu. Aku takut orang-orang Arab ini jadi kufur, dan jika mereka kufur maka mereka yang lebih dahulu diperangi. Jika mereka tidak kufur maka aku akan berangkat. Sesungguhnya aku bersama orang-orang mulia dan pilihan. Khalifah Abu Bakar tetap bersikeras untuk terus mengirim Usamah dan berkata, demi Allah, disambar burung buas lebih aku sukai daripada aku melakukan sesuatu yang berbeda dengan perintah Rasulullah. Selesai urusan, Usamah dan pasukannya berangkat, sementara Abu Bakar melepas kepergiannya. Ketika Usamah melihat Khalifah berjalan kaki, ia berkata, wahai Khalifah Rasulullah, demi Allah, engkau naik kuda ini dan aku akan turun. Abu Bakar menjawab, demi Allah, aku tidak akan naik kuda dan engkau tidak akan turun. Aku ingin menapakkan kakiku di jalan Allah sebentar. Sekarang tiba saatnya Abu Bakar memberikan izin pada pasukan Usamah untuk pergi ke jalannya. Ia berseru pada Usamah, jika engkau ingin membantuku dan memberikan Umar bersamaku, maka lakukanlah. Usamah mengizinkan Umar ibn Khattab untuk tetap tinggal bersama Abu Bakar agar ia dapat menolong Khalifah dalam urusan kekhalifahan. Lalu Abu Bakar berdiri berkhutbah di depan pasukan Usamah. Wahai tentara muslimin, aku berwasiat kepada kalian dengan 10 hal, maka ingatlah dariku. Jangan berkhianat, jangan berlebihan, jangan lari dari peperangan, jangan mencincang musuh yang sudah mati, jangan membunuh anak kecil, orang-orang yang sudah tua, renta, dan wanita.
Jangan merusak pohon kurma, jangan membakar, dan juga jangan memotong pohon yang berbuah. 7. Jangan menyembelih kambing, sapi dan unta kecuali untuk dimakan. 8. Kalian akan melewati suatu kaum yang menghabiskan waktu di tempat ibadah, maka biarkanlah mereka. 9. Kalian akan datang pada suatu kaum dan mereka akan menghidangkan bermacam-macam makanan. Jika kalian makan darinya, maka sebutlah nama Allah. 10. Dan kalian akan bertemu suatu kaum. Mereka bersiap-siap mengelilingi pemimpin mereka, maka cekik mereka dengan pedang, majulah dengan nama Allah. Kemudian ia melihat Usamah dan berucap, lakukan apa yang diperintahkan Rasulullah padamu, mulai dengan negeri Qudah, kemudian datangi Abil, jangan kurangi sedikit pun perintah Rasulullah dan jangan tergesa-gesa. Setelah wasat ini Usamah pergi bersama 3.000 pasukan hingga sampai di Abil, dan pasukan berikutnya menyerang kabilah Qudah dan kabilah-kabilah yang menolong Romawi muslimin. Usamah membuat perlawanan dari mereka, tapi akhirnya berhasil menang. Usamah telah melaksanakan apa yang diperintahkan Rasulullah, maka kuda-kuda kaum muslimin menginjakkan kakinya di Takumul Balqa dan benteng Ad-Darum di tanah Palestina. Mereka mampu membawa nama besar Romawi dari hati kaum muslimin sebagai membuka jalan untuk melakukan Syam dan Mesir, dua wilayah non-Eropa yang dikuasai Romawi. Setelah melaksanakan amanah Rasulullah itu dengan baik, Usamah kembali ke Madinah. Ia naik ke punggung bukit di mana ayahnya Zaid bin Harisah menjadi syahid dalam perang Mu'tah. Ia membawa harta rampasan yang sangat banyak. Orang-orang pun berkata, aku tidak melihat pasukan lebih selamat dan lebih banyak harta rampasannya daripada pasukan Usamah bin Zaid. Perjalanannya terus berlanjut bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Suatu hari Umar berjumpa dengannya dan Umar berkata, selamat datang wahai pemimpinku. Lalu Umar melihat orang-orang yang tampak terkejut mendengar perkataannya itu. Ia segera menukas, Rasulullah pernah mengangkatnya menjadi panglima saya. Utsman bin Affan juga sangat menghormati Usamah. Maka ia mengirimkan ke Kufah untuk meredam fitnah yang terjadi pada kaum muslimin di sana. Kemudian setelah terbunuhnya Utsman, Usamah menjauh dari fitnah, beriktizal dan tinggal di Muzah, suatu kampung di dekat Damaskus, dan menetap di sana. Dan yang cukup mengherankan, Usamah bin Zaid meninggal di Al-Juf, yaitu tempat yang menjadi tempat memulai jihad dan kepanglimaannya. Ia dikubur di Madinah pada tahun 54 Hijriah. Semoga Allah merahmati Usamah bin Zaid, kesayangan Rasulullah dan panglima pasukan kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.